Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syadat, mahasiswa baru UIN Malang, Fakultas Saintek, Prodi Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video tentang protokol kesehatan 5M dan vaksinasi COVID-19. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona. Anda pasti tahu, saat ini kasus COVID-19 meningkat begitu cepat. Virus ini sangat mematikan, tapi jangan gentar, kita pasti bisa melawan. Waspadalah, berikut ini titik-titik lengah penularan virus COVID-19 yang harus dihindari. Hati-hati makan bersama, karena ketika membuka masker, disitulah awal dari penularan. Pergi ke tempat ibadah tanpa menjalankan protokol kesehatan bisa jadi ancaman. Menghadiri pesta dengan banyak orang berkerumun membuat virus corona bahagia bergerilya. Tahan diri bertamu ke acara pernikahan karena disinilah salah satu titik rawan terpapar. Dan hati-hati, bahaya pun mengintai ketika menghadiri pemakaman. Jangan lengah karena virus ini sudah ada di sekitar kita. Disiplinlah menjalankan protokol kesehatan 3M. Waspada penularan, stop penyebaran. Pemberian vaksin
merupakan salah satu upaya yang dinilai efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Mari kita kenali lebih jauh tentang vaksinasi COVID-19 sehingga kita lebih yakin tentang pentingnya melakukan vaksinasi COVID-19 sebagai upaya pencegahan COVID-19. Yang pertama, mari kita ketahui tentang manfaat vaksin COVID-19. Vaksinasi adalah pemberian vaksin atau antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi, sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal mencegah penyakit yang dapat dijaga dengan vaksinasi. Dengan prosedur vaksinasi yang benar diharapkan akan diperoleh kekebalan yang optimal, penyuntikan yang aman, dan kejadian ikutan pasca imunitas atau KIPI yang minimal. Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus corona memiliki risiko kematian dan daya tular yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu dengan cara vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya, merupakan upaya untuk menurunkan kesakitan dan kematian yang mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, juga menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Yang kedua, mari kita ketahui tentang kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19. Saat ini, jumlah vaksin yang tersedia di Indonesia masih belum cukup untuk diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sekaligus. Maka dari itu, ada beberapa kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 terlebih dahulu. Berikut ini adalah beberapa kelompok yang termasuk prioritas vaksin COVID-19. Yang pertama, tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi untuk terinfeksi dan menularkan COVID-19. Yang kedua, orang dengan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi tertular dan menularkan COVID-19 karena tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif, seperti anggota TNI atau Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. Yang ketiga, orang yang memiliki penyakit penyerta dengan risiko kematian tinggi bila terkena COVID-19. Setelah semua kelompok prioritas di atas mendapatkan vaksin COVID-19, vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok menerima vaksin COVID-19 lainnya, mulai dari penduduk di daerah yang banyak kasus COVID-19 sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Untuk selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah syarat penerima vaksin COVID-19. Sejak Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM secara resmi mengumumkan pemberian izin penggunaan darurat bagi vaksin Sinovac pada Januari lalu, hampir semua lapisan masyarakat menunggu-nunggu kapan sekiranya mereka bisa mendapatkan giliran untuk menerima vaksinasi. Proses pemberian vaksinasi Sinovac tahap pertama terdiri setelah dituntaskan selama periode Januari sampai Februari 2021. Dengan tenaga kesehatan sebagai mayoritas sasaran penerima, saat ini proses vaksinasi tahap kedua juga tengah disiapkan dengan sasaran penerima adalah kelompok lansia, petugas pelayanan publik, tenaga penduduk, pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara dan pemerintah, petugas keamanan, petugas transportasi, pekerja sektor pariwisata, wartawan, pekerja media, serta atlet. Pada tanggal 11 Februari 2021, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes telah mengeluarkan surat edaran nomor HK.02.11-11-368-2021 tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada kelompok sasaran lansia, komorbid, dan penyintas COVID-19 secara sasaran tunda. Berdasarkan surat edaran terbaru ini, Kemenkes telah menambahkan beberapa kelompok yang tadinya masih menjadi kontraindikasi sebagai penerima vaksin menjadi diperbolehkan untuk menerima vaksin dan kondisi dan persyaratan tertentu. Kelompok pertama yang disebut dalam surat edaran tersebut adalah kelompok lansia yang dikatakan dapat menerima vaksin Sinovac sebanyak 2 dosis dengan rentang pemberian 28 hari di antara kedua dosisnya. Pada vaksinasi tahap pertama kemarin, memang kelompok lansia masih menjadi kontraindikasi penerima vaksin
dengan pertimbangan bahwa pada saat itu uji klinis vaksin Sinovac yang melibatkan responden lansia belum selesai dan menunjukkan hasilnya, baik dari segi keamanan maupun segi kemanjurannya. Walaupun demikian, tentunya tidak semua kelompok lansia boleh menerima vaksin Sinovac. Pada lansia yang memiliki komorbid yang cukup berat, di mana dikhawatirkan kemungkinan efek samping lebih besar terjadi, atau pada lansia dengan gangguan sistem imun yang mana kecil kemungkinan kekebalan dapat terbentuk, pemberian vaksin tentunya tidak dipertimbangkan untuk diberikan. Oleh karena itu, sebelum pemberian vaksin, hendaknya lansia melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu untuk menentukan kelayakan mereka untuk menerima vaksin. Sementara untuk kelompok komorbid, dalam hal ini hipertensi, dapat divaksinasi kecuali jika tekanan darahnya di atas 180 sampai 110 mmHg. Dan pengukuran tekanan darah sebaiknya dilakukan sebelum meja screening. Bagi kelompok komorbid, dengan diabetes dapat divaksinasi sepanjang belum ada komplikasi akut. Bagi kelompok komorbid penyintas kanker dapat tetap divaksinasi. Selain itu, penyintas COVID-19 dapat divaksinasi jika sudah lebih dari 3 bulan. Begitupun ibu menyusui dapat juga diberikan vaksinasi. Seluruh pos pelayanan vaksinasi harus dilengkapi kit anafilaksis dan berada di bawah tanggung jawab puskesmas atau rumah sakit. Selanjutnya, untuk kelompok sasaran tunda akan diberikan informasi agar datang kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperoleh vaksin COVID-19. Dan yang terakhir, tetap terapkan protokol kesehatan dan dukungan pelayanan kesehatan berkualitas. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, masyarakat diminta tidak hanya mengandalkan satu intervensi kesehatan saja. Upaya vaksinasi yang dilakukan saat ini tidak semata-mata menjadi satu-satunya upaya melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Vaksinasi tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan protokol kesehatan. Harus diingat, perlu waktu untuk tubuh kita membentuk antibodi atau kekebalan, sehingga siapapun yang sudah divaksinasi tidak boleh meninggalkan protokol kesehatan 3M sampai pandemi dinyatakan berakhir.